Terima kasih Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kasih setia-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Kami berterima kasih, buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu semuanya. Thank you Jesus, thank you Jesus, Jesus, oh Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Semua karena anugerah-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami. Hari ini kami mau mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengarkan renungan hari ini, berbicara atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali hari ini, hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 di dalam Renungan Harian. Judul renungan kita hari ini adalah bagaimana menjaga hidup positif karena beriman. Kita baca dalam Roma 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, hidup positif tidaklah sama dengan berpikir positif. Susetyo menuliskan bahwa berpikir positif adalah kemampuan berpikir seseorang untuk memusatkan perhatian pada sisi positif dari keadaan diri, orang lain, dan situasi yang dihadapi. Jika berpikir positif adalah pada tataran pikiran, maka hidup positif adalah hidup yang didasarkan kepada kebenaran. Dalam dunia tidak ada kebenaran yang absolut. Kebenaran versi dunia adalah bersifat relatif. Maksudnya, kebenaran yang dipercaya oleh suatu kelompok bisa berbeda dengan kelompok lain. Bagi kelompok tertentu sesuatu dianggap kebenaran, tetapi bisa saja sesuatu itu bukan dianggap kebenaran oleh kelompok lainnya. Kebenaran absolut hanya ada pada kebenaran Yesus. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Yesus mengatakan, akulah jalan,
kebenaran, dan hidup. Di tengah kegelapan dunia, Yesus menunjukkan dirinya sebagai jalan. Di tengah rusaknya moralitas dunia, Yesus menunjukkan dirinya sebagai kebenaran. Di tengah manusia yang berjalan menuju kebinasaan, Yesus menunjukkan dirinya sebagai hidup. Jadi, hidup positif bukan saja bicara soal pikiran maupun perilaku, tetapi semua aspek kehidupan yang dimulai dari hati manusia yang digerakkan oleh kebenaran sejati. Sebab itu, hal pertama yang harus dimiliki seseorang untuk bisa hidup positif adalah memiliki kebenaran sejati yang bisa diperoleh melalui iman kepada Kristus. Hidup positif yang digambarkan dalam Roma 5 ini diantaranya adalah yang pertama, saudara, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Manusia sejak jatuh dalam dosa terputus hubungannya dengan Allah. Manusia tidak memiliki damai dengan Allah. Manusia memberontak terhadap Tuhan dan lebih suka melakukan dosa daripada mencari Allah. Sehingga manusia harus binasa karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah melalui korban Yesus Kristus telah menyelamatkan manusia dari murka Allah. Dan melalui Yesus Kristus manusia diperdamaikan dengan Allah. Oleh anugerah Allah, manusia bisa dipulihkan hubungannya dengan Allah. Dan manusia bisa memanggil Allah sebagai Aba, Bapa. Orang percaya diberikan hak menjadi anak-anak Allah melalui imannya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, hidup positif dengan pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Di ayat yang kedua, ada banyak orang yang mengakhiri hidupnya karena hidupnya tawar, tidak punya harapan. Bagi orang percaya bukan saja memiliki pengharapan, tetapi pengharapan akan kemuliaan Allah. Apa yang dijanjikan Tuhan mengenai hidup kekal bukanlah sesuatu yang bisa kita lihat saat ini. Karena kita masih hidup di dalam dunia. Sebab itu kita perlu hidup karena iman. Iman yang melihat kepada sesuatu yang belum atau tidak kita lihat. Saat ini kita hidup dalam pengharapan bahwa satu saat kita yang setia, tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, mencari kehormatan, dan mencari ketidakbinasaan dalam Roma 2 ayat 7 akan menerima kemuliaan Allah. 2 Tesalonika 2 ayat 14 mengatakan, untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ketiga, saudara, hidup positif dalam bermegah meski dalam kesengsaraan. Di ayat 3. Kata bermegah di sini diambil dari kata kaumai, yang juga berarti bersuka cita. Bukankah ini terdengar aneh? Bagaimana kesengsaraan tetap bisa membuat orang beriman bersuka cita? Bukankah lebih mudah bersungut-sungut, kecewa, marah ketika dalam kesengsaraan? Tetapi orang beriman akan tetap hidup positif karena mereka bisa malah bermegah atau bersuka cita dalam kesengsaraan. Ayat 3-5 menjelaskan alasannya, yakni kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Artinya bukan harapan palsu, tetapi harapan yang didasarkan kepada kasih Allah yang telah dikaruniakan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kasih yang telah ditunjukkan ketika kita masih berdosa.
Maka apalagi ketika kita telah dibenarkan oleh darah Kristus. Inilah pengharapan yang membuat kita bisa bersuka cita meski dalam kesengsaraan. Bukan sengsara karena ulah dan kelakuan kita sendiri tentunya, tetapi karena nama Kristus atau karena iman kepada Kristus. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Hidup orang beriman harus berbeda dengan orang dunia. Hidup positif adalah hidup yang berbuah lebat. Jika kita mau tetap hidup positif, hanya ada satu cara agar kita bisa hidup positif, yakni jika kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Yohanes 15 ayat 5-7. Mari kita berdoa. Bawa kami terus Tuhan, untuk kami lebih mengenal Tuhan. Diam di dalam Engkau, dan firman-Mu diam di dalam kami. Sehingga kami bisa berbuah lebat. Sehingga hidup kami bisa positif. Hidup kami bisa menghasilkan buah roh. Hidup kami bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang memuliakan Tuhan. Agar semua orang yang melihat kami, mereka boleh mengenal Engkau. Mereka boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Biar firman-Mu terus bertumbuh di dalam kami. Dan kami selalu dikuatkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.